Ya teman-teman, balik lagi kita ya di channel kesayangan kita, channel ngobrol olahraga. Hari ini kita mau memberikan update yang singkat saja ya. Jadi ada berita yang kurang enak ya, yang cukup menyedihkan ya. Dimana ini mengenai timnas sepak bola Indonesia, teman-teman. Yang udah lihat thumbnail, udah baca judul pasti sudah tahu ya. Dimana bukan salah satu ya, bisa kita bilang pencetak gol utama untuk tim nasional Indonesia saat ini, yaitu Ole Roemeny, harus mengalami cedera yang cukup parah. Nah, jadi sebelum kita bahas ya, boleh teman-teman kasih subscribe dulu, kasih like-nya juga ya teman-teman. Jangan lupa bantu supaya kita bisa mencapai 1000 subscriber. Kita udah semakin dekat ya. Mari didukung channel kesayangan kita supaya lebih rame lagi, kita bisa ngobrol olahraga bareng. Nah, jadi langsung saja ya, Ole Roemeny ini mengalami cedera karena mengikuti kompetisi yang sebenarnya bisa kita bilang ini seperti kompetisi semi persahabatan ya, kompetisi ringan di off season juga, tidak waktu di tengah musim dan lain sebagainya. Bukan suatu hal yang prestisnya terlalu tinggi juga enggak, tapi ternyata ada permainan yang cukup kasar dari tim Indonesia ya, yaitu tim Arema, dan Ole Roemeny harus mengalami cedera ankle. Nah, cedera ankle ini sebenarnya sudah tercium ya akan cedera ya, karena dari awal pertandingan memang sudah sering kena dikasarin ya. Si Roemeny ini udah ada ditabrak, ada di tackle berdiri, ada di tackle sliding juga. Jadi sudah sering dikasari ya. Permainannya emang sangat fisikal sekali si Arema, tim Arema, seluruh tim ya, para pemain bertahan sangat fisikal kepada Ole Roemeny, bahkan pemain-pemain lokal juga ya. Dan ternyata akhirnya harus cedera oleh tackle dari pemain asal Brasil ya, Paulinho. Nah, jadi untuk hal ini sendiri sangat menyakitkan ya bagi kita, bahkan Ole Roemeny juga sangat kelihatan ya. Nanti kita bisa teman-teman lihat di gambar-gambar ini, dia sangat seperti apa ya, menyesal ya atau kecewa ya, dia harus mengalami cedera karena hampir dipastikan ya sudah cukup tinggi kemungkinan untuk Ole Roemeny tidak bisa mengikuti window keempat ya, atau putaran keempat dari kualifikasi Piala Dunia. Padahal Ole Roemeny sendiri tiap pertandingan mencetak gol ya bersama dengan Indonesia di timnas selama ini. Jadi sangat penting sebagai penyerang, karena emang dari dulu problem Indonesia adalah tidak memiliki penyerang ya. Selama banyak memakai pemain diaspora ini belum ada yang penyerang yang bagus. Bahkan Ole Roemeny adalah posisi utamanya sebenarnya di sayap. Tapi saat ditaruh di tengah ternyata menghasilkan produktivitas gol yang cukup baik. Tapi sekarang harus mengalami cedera ya. Katanya 3-6 bulan, kalau kita hitung-hitung 3 bulan dari Juli ke Oktober itu pas ya. Tapi tentunya ini kan Oktober tengah menuju ke akhir Oktober ya, udah hampir tanggal 20. Kalaupun memang 3 bulan pas, nggak 3 bulan lebih 7 hari, 3 bulan lebih 5 hari, betul-betul 3 bulan ya. Itu baru akan bisa bermain di mungkin sekitar tanggal 20-an Oktober. Dan itu pun bisa dibilang itu dipaksa ya, karena recovery kalau 3-6 bulan, 3 bulan sudah bermain, apalagi tingkat pertandingannya sangat tinggi ya levelnya, yaitu kualifikasi Piala Dunia. Itu akan sangat membahayakan juga bagi karir seorang olahragawan itu sendiri, karena cedera dipaksa bermain ya. Sedangkan Ole Roemeny sendiri kan masih muda, masih pemain muda, jadi akan membahayakan karir dia juga kalau dipaksakan untuk bermain. Tapi di sisi lain kalau tidak bermain akan sangat sulit bagi Indonesia ya, karena ini seperti yang kita bahas kemarin ya, kesempatan terbesar untuk Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Karena kalau sampai cuman lolos ke babak kelima ya, di babak kelima kan menghadapi benua-benua lain, dimana kita ketahui kalau benua-benua lainnya, benua Asia untuk sepak bola bisa dibilang salah satu yang tingkatnya cukup di bawah lah kita bilang untuk sepak bola dibanding benua-benua lainnya. Jadi akan sangat sulit kalau harus menghadapi contohnya seperti Amerika Latin, menghadapi Eropa, itu akan sangat berat ya. Bahkan Afrika pun itu lebih lumayan dibanding Asia. Kalau untuk yang menengah ke bawahnya ya, kalau topnya mungkin masih bisa bersaing ya, Afrika dan Asia. Mungkin Asia masih bisa sedikit bersaing lah ya. Tapi kalau udah mulai ke papan tengah, papan bawah itu sudah mulai berat ya, walaupun Afrika sekalipun. Nah, jadi itu akan sangat sulit. Indonesia memiliki harapan besar untuk lolos di kualifikasi babak keempat ini. Nah, nanti kita akan buat videonya juga ya untuk kualifikasi babak keempat yang udah keluar undiannya. Seperti apa? Boleh di subscribe, boleh dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan. Ini update singkat saja ya, dimana penyerang utama kita ternyata harus mengalami cedera. Ya nggak apa-apa, kita doakan
cepat bisa comeback, walaupun tidak bisa mengikuti babak keempat juga nggak apa-apa, yang penting bisa sehat, bisa betul-betul performanya maksimal lagi nantinya. Dan kita tetap doakan juga, walaupun tanpa Ole Romeni, semoga tim nasional Indonesia bisa tetap lolos ke Piala Dunia secara langsung dengan menjuarai grup di kualifikasi babak keempat. Sekian aja update kita untuk hari ini, sampai jumpa di update-update selanjutnya.